Saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri, dan menjual Indonesia ke Republik Rakyat China. Partai Umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan dari keluarga-keluarga tertentu. Secara jujur, apa adanya, saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri, dan menjual Indonesia ke Republik Rakyat China. 10 tahun Jokowi atau Mulyono berkuasa, dasar kebijakannya adalah menuruti atau mengikuti aba-aba dari RRC di bawah Mr. Xi Jinping. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat sesungguhnya ada idealisme kita yang kita ingin hadirkan ketika kita membentuk Partai Umat. Partai Umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan dari keluarga-keluarga tertentu. Partai Umat ingin mengkoreksi itu. Itulah yang kemudian narasi yang kita bangun dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan dari seluruh wilayah di tanah air ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Mungkin ada 1-2 provinsi yang masih bersama dengan Pak Amin dan anak bantunya, tetapi sebagian besar mereka melakukan perlawanan, termasuk para pendiri partai. Memang ini cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sejarah mengapa Partai Umat ini lahir, tentu ada persoalan subjektivitas dari Pak Amin waktu itu. Mungkin kita semua tahu bahwa Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh Pak Amin itu dalam perjalanannya mereka meng-kick out Pak Amin, sehingga Pak Amin menjadi seseorang yang tidak lagi berada di lingkaran partai politik. Kami beberapa orang kemudian mengambil inisiatif untuk memprakarsai membuat sebuah partai politik itu. Ada nama-nama di dalamnya, Putrajaya, kemudian ada Chandra, Tirtawijaya, dan ada beberapa nama lainnya yang terlalu banyak kalau saya sebutkan. Memang luka itu, katakanlah ketika Pak Amin tergusur dari Partai Amanat Nasional, memang mengakibatkan luka yang dalam. Pengalaman buruk ini tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Pak Amin dan keluarganya. Maka oleh sebab itu, Partai Umat didesain menjadi sebuah partai yang sangat ditentukan dan sangat sentralistik berada di
bawah penguasaan Pak Amin. Kira-kira seperti itu. Nah, berjalannya waktu, teman-teman dari wilayah tentu juga ingin membesarkan partai ini. Tapi ingat, untuk membesarkan partai ini tidak cukup hanya dengan menjual nama tokoh. Tetapi juga ada instrumen biaya yang harus menjadi pendorong membesarkan partai. Dan pada pemilu lalu itu tidak terrealisasi. Nah, ketika terjadi perubahan ADART secara diam-diam oleh oknum, timbullah perlawanan sebagai pintu masuk mereka menyampaikan ketidakpuasan, dan saat ini terjadilah perlawanan, mereka menolak pengangkatan anak mantunya Pak Amin Rais menjadi ketua umum dan perubahan ADART. Sekarang kita menunggu perkembangan ke depan. Apakah Partai Umat ini masih bisa diselamatkan atau Partai Umat akan menjadi tinggal catatan sejarah yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya buat mereka yang memberikan khususnya buat para simpatisan maupun pengurus Partai Umat di seluruh tanah air. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Apakah Partai Umat bisa diselamatkan menjadi partai alternatif milik umat, ataukah Partai Umat hanya menjadi bagian dari sejarah yang pernah dibangun oleh keluarga Bapak Amin Rais. Mana mahasiswa, berani nggak turun ke jalan untuk demo secara khusus undang-undang perampasan aset? Ya nggak mau lah, orang nggak ada dorongannya. Kalian gak usah kaget guys, apa tuh bagi-bagi duit ini yang baru-baru nih? Ya mana mau mereka demo sahkan undang-undang perampasan aset. Orang-orang sonoknya tuh ya, orang yang ngasih makan mereka tuh orang kelompok yang paling banyak koruptornya. Peringatan darurat, entah apa yang darurat. Indonesia gelap, entah apa yang gelap. Coba kalian pikirkan, kalian kan paling kritis tuh. Kalau aja undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan, ya, koruptor ini bakal gigit jari. Tapi kalian malah menolak efisiensi. Ya nggak terimalah koruptor dibayarnya kalian. Ini nih waktu yang tepat sekali lagi nih, waktu yang paling tepat untuk men-trigger sahkan undang-undang perampasan aset. Mau nggak? Atau kalau nggak bisa kalian demo lah, sahkan hukuman mati untuk para koruptor. Itu baru aku bangga. Kalau demo-demo nggak jelas yang udah disetir sama kelompok-kelompok yang paling banyak koruptornya, gak dulu deh. Mending gue belajar bagus-bagus. Menurut kalian dalam waktu dekat mereka bakal demo nggak? Bukan angan-angan, bukan impian, bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Kita bisa kalau kita selamatkan yang dihambur-hamburkan ini. Bangsa Indonesia, pejabat-pejabatnya dari pusat, provinsi, kabupaten, 5 tahun nggak usah jalan-jalan ke luar negeri, nggak keluar negeri. Nggak ada kunjungan selama 5 tahun sampai dengan seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Apa mati orang nggak keluar negeri? Studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan, banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda.